Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah Al-Aqidah Thahawiyah. Sebelum kita masuk pada matan, kita bahas dulu tentang penulis ya. Penulis, nama dan nisbah beliau, nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi ya. Dikenal dengan Abu Ja'far At-Tahawi ya. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi yang lahir pada tahun 238 dan wafat 321 Hijriyah. Beliau dinisbahkan kepada Tahawi, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dinisbahkan kepada Tahawi karena beliau hidup dan besar di kota Toha ya. Toha ini sebuah daerah di Sa'id, di daerah Mesir. Kira-kira sebelah utara Kairo 260 km ya. Di bawah Kairo 260 km ada daerah namanya Sa'id. Di situ ada qaryah atau negeri namanya Toha. Beliau tinggal di situ dan tumbuh berkembang di situ sehingga dinisbahkanlah beliau kepada nama tempat beliau disebut dengan At-Tahawi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya Tahawi dikembali nisbahnya bukan kepada nama tempat tetapi kepada nama kabilah kakek-kakek beliau, karena beliau kembali kepada Bani Tahiyah ya, Bani Tahiyah yang kembali kepada bin Hajar atau Hajr bin Imran. Jadi nisbahnya Tahi atau Tahawi. Ini dua pendapat di kalangan para ulama, apakah Tahawi nisbah kepada tempat tinggal beliau atau nisbah kepada kabilah beliau atau nenek moyang beliau yang namanya adalah Tahiyah. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian disebut oleh para ulama dua nisbah tersebut. Tapi beliau hidup di masa Khilafah Abbasiyah ya. Khilafah Abbasiyah sampai beliau mendapati 10 Khalifah Abbasi. Beliau dilahirkan di masa Khalifah Al-Mutawakkil ala Allah yang wafat pada 247, yang masa khilafahnya dari tahun 232 sampai 247, dan beliau wafat di masa Khalifah Al-Qahir Billah. Al-Qahir Billah yang wafat pada tahun atau masa khilafahnya dari 320 sampai 322. Jadi beliau mengalami perubahan-perubahan kepemimpinan sampai 10 khalifah dalam semasa kehidupan beliau. Semasa kehidupan beliau. Adapun guru beliau, maka guru beliau sangat banyak. Yang disebutkan guru beliau sekitar 300 guru beliau. Meskipun beliau tidak dikenal rihlah dalam menuntut ilmu kecuali sekali ke negeri Syam ya. Itu pun tidak lama, kalau tidak salah setahun atau kurang lebih. Kemudian beliau balik lagi ke Mesir ya. Namun guru beliau banyak disebut oleh para ulama, bisa jadi karena banyak ulama yang pergi ke Mesir. Banyak ulama dari berbagai macam negara luar Mesir yang datang, baik dari Hijaz, baik dari Irak, mereka datang ke Mesir, maka beliau menuntut ilmu kepada para ulama tersebut. Sehingga ulama-ulama yang merupakan guru beliau terkadang kita dapati nisbah mereka kepada negeri-negeri di luar Mesir. Tapi guru beliau sampai 300 guru. Dan beliau juga berguru kepada murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antaranya adalah paman beliau, khaul beliau Al-Muzani, Ismail Al-Muzani ya. Al-Muzani rahimahullahu taala yang merupakan murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Juga beliau berguru kepada Yunus bin Abdul A'la. Demikian juga Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ya, yang merupakan murid-murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Oleh karenanya beliau asalnya bermadzhab Syafi'i. Sebelumnya di antara guru beliau adalah ibu beliau dan ayah beliau. Ibu beliau ngajar beliau dan ayah beliau juga Muhammad bin Salamah juga adalah guru beliau. Dan beliau banyak menuntut ilmu kepada khal beliau. Jadi Al-Muzani, murid Imam Syafi'i ini adalah
saudara dari ibunya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi punya paman yang namanya Al-Muzani, murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi secara fikih, beliau belajar fikih awalnya dari mazhab Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau berubah menjadi mazhab Hanafi. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang sebab kenapa beliau berubah dari mazhab Syafi'i menjadi mazhab apa? Hanafi. Ada 3 pendapat saya baca disebutkan dalam buku-buku sejarah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dia melihat pamannya ini, karena dia pamannya gurunya Al-Muzani, yudimun nazar fi kutub Al-Hanafiyah. Pamannya ini sering baca buku Hanafi. Maka dia tertarik untuk baca buku Hanafi, akhirnya dia berubah jadi mazhab apa? Hanafi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disebutkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala sering membaca buku perdebatan, karena subhanallah terjadi perdebatan keras antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Terjadi ta'assub mazhab, baik Hanafi maupun Syafi'i terjadi ta'assub mazhab, sehingga terjadi pergulatan, debat-debat di antara mereka, dan beliau baca dan beliau tertarik dengan mazhab apa? Hanafi. Mungkin beliau melihat pendalilan lebih kuat atau lebih logis, sehingga beliau berubah dari mazhab Syafi'i menjadi mazhab Hanafi. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya beliau pernah belajar sama pamannya, kemudian pamannya berusaha menjelaskan satu perkara, tapi Abu Ja'far At-Tahawi disebutkan dia tidak paham dengan baik. Akhirnya pamannya tersebut marah. Al-Muzani rahimahullah agak marah, dia berkata, "La wallahi la ya'ti minka syai'." Tidak akan ada sesuatu yang datang darimu kalau caranya begini. Maka Abu Ja'far At-Tahawi tersinggung, maka dia tinggalkan mazhab Syafi'i, dia belajar mazhab apa? Hanafi. Akhirnya dia menjadi imam dalam mazhab apa? Hanafi. Meskipun yang ketiga ini kelihatannya bagaimana begitu, masa meninggalkan gara-gara kemudian marah. Wallahu alam, bisa jadi sebab-sebab terkumpul. Akhirnya intinya dia meninggalkan mazhab Syafi'i, kemudian dia pun berubah menjadi mazhab Hanafi secara apa? Fikih, dan bahkan menjadi imam di antara a'immat al-Hanafiyah. Bahkan disebutkan di Mesir ketika itu semua ilmu Hanafiyah kembali kepada Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi ahli fikih dan ahli hadis. Jadi beliau ahli fikih dan ahli hadis. Dan beliau punya buku-buku hebat seperti Syarh Ma'anil Athar, Syarh Mushkilil Athar, menunjukkan bagaimana tentang keimamahan beliau dalam ilmu, baik ilmu fikih maupun ilmu hadis. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak ada namanya fanatik madhab. Seorang bisa berubah madhab, dan itu terjadi di kalangan banyak ulama. Oleh karenanya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid punya buku, judulnya bisa antum download internet, Al-Ulama Alladzina tahawwalu min madhhabin ila akhar, yaitu ulama-ulama yang berubah madhab dari satu madhab ke madhab yang lain. Dan beliau sebutkan ada sekitar 100 lebih ulama yang merubah madhabnya. Dari madhab Syafi'i ke madhab Hanafi, dari madhab Hanafi ke madhab Syafi'i, dari madhab Hambali ke madhab Syafi'i, dari Syafi'i madhab apa? Hambali. Dan itu tidak jadi masalah, karena 4 madhab ini, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali adalah madhab ahli sunnah, madhab fikih ahli sunnah. Dan ini bukan masalah akidah, Ada yang berubah akidah dari ahlu sunnah ke ahlul bid'ah, atau ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abdullah bin Abu Zaid. Contohnya seperti Imran bin Hattan. Ketika beliau menyebutkan tentang perubahan madhab, yang beliau contohkan pertama kali adalah Imran bin Hattan As-Sadusi yang wafat 184 Hijriyah. Tadinya berada di ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau akhirnya menikah dengan seorang wanita. Beliau tertarik dengan seorang wanita yang beliau dengar wanita tersebut bermazhab Khawarij. Maka beliau menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar supaya mendakwahi wanita tersebut agar dapat hidayah. Kemudian nikah dengan wanita Khawarij tersebut, akhirnya dia yang jadi Khawarij. Wa kana yara saif, yang memandang boleh memberontak kepada penguasa yang zalim dengan mengangkat pedang. Ya.
maka dia berubah menjadi khawarij gara-gara seorang wanita yang dia nikahi. Dari sini sebagian ulama mengingatkan kalau akidah berbeda, ya, dan itu akidah misalnya akidah batil, maka tidak dianjurkan untuk menikah dengan orang yang memiliki akidah yang batil. Sampai Muhyiddin Al-Khatib dalam kitabnya Khututul Aridah menyebutkan dahulu Irak itu banyaknya ahlu sunnah, Rafidah cuma sedikit. Namun akhirnya mereka bermudah-mudahan mereka menikah dengan wanita-wanita apa? Rafidah, dan juga wanita ahlu sunnah menikah dengan laki Rafidah. Akhirnya banyak yang terpengaruh, berubah dari ahlu sunnah menjadi apa? Rafidah, melalui jalur pernikahan. Ini yang terjadi oleh yang menimpa Imran bin Hattan yang menikah dengan Kharijiyah, maka dia pun menjadi Khawarij. Sebaliknya ada seorang ulama yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai yang tadinya dari mazhab Jahmiyah kemudian berubah menjadi mazhab Ahlussunnah. Sebagaimana disebut dalam tarikh Ibnu Katsir. Jadi Jahmiyah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perubahan mazhab itu biasa. Ya. Dan di antara ulama yang berubah mazhab adalah Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq al-Aid dari mazhab Maliki menjadi mazhab apa? Syafi'i. Tetapi subhanallah beliau tidak ta'assub. Beliau terkadang berfatwa dengan mazhab Syafi'i, terkadang berfatwa dengan mazhab apa? Maliki, mazhab lamanya. Tidak jadi masalah, ya. Bahkan Syekh Bakar bin Abdullah bin Abdullah Abu Zaid menyebutkan bahwasanya di antara hal yang menarik ada seorang yang dia menisbahkan dirinya dengan 4 mazhab sekaligus. Namanya Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri yang wafat pada tahun 1192 Hijriah. Dia kalau tulis namanya, dia tulis Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri Asy-Syafi'i Al-Hanafi Al-Maliki Al-Hambali. Dia tulis langsung namanya 4 apa? Mazhab. Kenapa sedemikian? Karena dia ahli dalam 4 mazhab tersebut. Sehingga dia taruh namanya Fulan Asy-Syafi'i Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Hambali. Memprotes dia pakar 4 mazhab, ya. Dan itu ada beberapa ulama yang seperti itu. Contohnya Al-Murtada pemilik Tajul Arus, ya. Kemudian juga Ibnul Bulban Al-Hambali, ya. Kemudian juga di antara yang menarik ada seorang bernama Ibrahim bin Muslim bin Muhammad Asy-Syafi'i yang ma'ruf dengan As-Sadi, wafat pada tahun 1073 Hijriah. Dia berdoa agar dianugerahi oleh Allah 4 anak, ya, yang setiap anaknya masing-masing ahli mazhab tertentu. Akhirnya Allah menganugerahkan kepada 4 orang anak, setiap anak mazhabnya berbeda. Maka dia punya anak namanya Muslim bermazhab Maliki. Kemudian anaknya yang berikutnya namanya Abdullah Hambali. Anaknya lagi yang namanya Musa Syafi'i, dan ada yang namanya Muhammad Hanafi. Subhanallah. Dalam satu keluarga ada 4 apa? Mazhab. Dan ini adalah hal yang biasa, ya. Jadi bermadzhab adalah metode untuk belajar seorang menjadi faqih di antaranya dengan cara bermadzhab. Karena bermadzhab ilmu sudah teratur, rapi, kemudian ada ilmu fikihnya, usul fikihnya, ada qawaid fiqhiyahnya, semuanya ada, baik madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali, madzhab Syafi'i sudah teratur. Maka seorang kalau ingin belajar fikih agar dia menjadi seorang yang faqih, dia belajar melewat madhab itu bagus, tapi jangan apa? Jangan ta'assub, bukan menjadi tujuan. Dia hanya sekedar sulam, yaitu tangga untuk menjadi ahli fikih. Adapun seorang belajar fikih, kemudian ikut satu madhab, kemudian berkutat dalam madhab tersebut, tidak mau terima yang lain, tidak menghargai yang lain, maka ini namanya fanatik. Namanya apa? Fanatik. Dan fanatik seperti ini menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin, memecah belah di antara kaum muslimin. Ya. Sampai di antara ulama Hanafiyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan diharamkan bagi seorang lelaki wanita Hanafiyah menikah dengan lelaki Syafi'i, tidak boleh. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i membolehkan al-istisna fil iman. Boleh mengatakan ana mukmin insyaallah, dan menurut mereka perkataan ini adalah kekufuran. Karena seorang yang mengatakan saya mukmin insyaallah berarti dia ragu tentang keimanannya. Dan orang yang ragu tentang keimanan tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Oleh karenanya wanita Hanafiyah dari mazhab Hanafi tidak boleh dengan laki dari mazhab apa? Syafi'i. Itu mereka fatwa demikian. Tetapi kata mereka boleh lelaki Hanafi menikah dengan wanita Syafi'iyah. Enak ya. Kalau wanita Hanafiyah tidak boleh nikah dengan laki Syafi'i, kalau laki Hanafi boleh menikah dengan wanita Syafi'iyah,
dikiaskan dengan ahlul kitab. Dengan apa? Ahlul kitab. Sebagaimana kita boleh menikah dengan Nasraniyah dan Yahudiyah. Ini contoh fanatik mazhab. Ya, sebenarnya juga pernah terjadi di Mekah di mana ada 4 mihrab. Masing-masing mazhab imamnya sendiri. Terkadang salatnya tidak waktu yang bersamaan. Ini adalah dampak-dampak dari fanatik mazhab yang berlebihan, dan alhamdulillah kemudian dijadikan satu oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tidak ada fanatik mazhab. Dan subhanallah di antara negara yang tidak fanatik mazhab adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi ini kita belajar di sana, mereka bermazhab Hambali. Dan buku-buku mereka yang mereka pelajari apa? Hambali. Tapi ketika mereka membuka Jami' Islamiyah, yang dipelajari ketika zaman saya belajar adalah fikih Bidayatul Mujtahid. Penulisnya Maliki tapi tidak fanatik mazhab. Kemudian disebutkan 4 mazhab dalam buku tersebut, dalam buku Bidayatul Mujtahid. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar ke Jami' Islamiyah dari berbagai macam mazhab, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ya. Ini menunjukkan bagaimana lapang dada mereka. Kemudian juga misalnya masalah haji. Mereka membiarkan orang-orang berhaji dengan mazhabnya apa? Masing-masing. Sampai sekarang diterapkan demikian. Masing-masing berhaji dengan mazhab mereka, masing-masing, tidak ada pemaksaan dari pemerintah Arab Saudi. Oleh karenanya ulama-ulama mereka meskipun mazhab Hambali tapi tidak fanatik. Contoh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Beliau Hambali, tapi beliau tidak fanatik sama sekali. Beliau tidak fanatik sama sekali. Kemudian juga Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau belajar fikih Hambali, tapi beliau tidak fanatik sama sekali. Itu yang kita dapati guru-guru kami di Universitas Islam Madinah, mereka rata-rata belajar fikih Hambali tapi mereka tidak fanatik. Ketika mereka membahas suatu masalah fikih, mereka tidak fanatik sama sekali dengan mazhab Hambali. Karena belajar mazhab adalah untuk menjadi faqih. Untuk menjadi faqih, bukan kemudian harus bermadzhab Hambali. Tapi untuk faqih saya belajar fikih melalui metode mazhab Hambali. Setelah itu saya ketika memilih pendapat, saya yang yakini kebenarannya karena saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang kisah Al-Buhuti ketika dia ditanya tentang suatu masalah, kemudian dia menjawab dengan suatu fatwa, dia mengatakan hukumnya begini. Maka ada yang protes, "Wahai Syekh, bukankah dalam buku engkau mengatakan begini-begini?" Kata dia, "Itu buku saya tulis dalam mazhab Hambali. Tapi kalau fatwa, apa yang saya yakini di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Jadi jangan kemudian belajar mazhab kemudian fanatik. Ini yang jadi masalah dan kadang-kadang mulai muncul yang seharusnya ditinggalkan, malah sekarang terkadang mulai apa? Mulai muncul. Oleh karena kita lihat praktek internasional tidak ada fanatik. Kita saja di Indonesia, MUI tidak menggunakan otomatis mazhab apa? Syafi'i, tidak. Karena tidak semua harus bermadzhab Syafi'i, karena nanti ada perkara-perkara muamalah yang tidak bisa sejalan dengan mazhab apa? Syafi'i. Sehingga MUI kita, ulama kita tidak mewajibkan bermadzhab apa? Syafi'i. Kemudian misalnya antum lihat ketika Majma' Fiqh Internasional, pertemuan para ulama internasional yang kemudian qararat mereka, keputusan mereka dikeluarkan. Mereka tidak satu mazhab. Mereka kumpul 4 mazhab, kemudian mereka diskusi sehingga ketika mereka mentarjih, menguatkan pendapat ini, pendapat anu, tidak terikat dengan satu mazhab tertentu. Tapi saling melengkapi. Terkadang satu masalah mazhab ini lebih kuat, terkadang masalah lain mazhab lain yang lebih kuat, ya. Maka mereka sudah melewati fase bermadhab, kemudian mereka dengan ilmu mereka kemudian mereka tidak fanatik. Yang jadi masalah sekarang sebagian orang belajar madhab kemudian fanatik dengan madhab tersebut, ya. Ini yang jadi masalah. Saya harus begini karena saya Syafi'i, saya harus begini karena saya Syafi'i. Ini repot, ya. Di antara contoh yang mulia yang disebutkan adalah Abu Ja'far At-Tahawi sendiri. Abu Ja'far At-Tahawi, saya bacakan disebut dalam Lisanul Mizan oleh Ibnu Hajar dalam biografi At-Tahawi, disebutkan bahwasanya suatu hari Abu Ja'far At-Tahawi berdiskusi dengan Abu Ubaid. Kalau enggak salah seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi ditanya tentang permasalahan, maka dia jawab dengan satu jawaban. Maka orang ini ulama yang lain tadi berkata, "Ma hadza qaulu Abi Hanifah." Ma hadza qaulu Abi Hanifah. Ini bukan pendapatnya Abu Hanifah, wahai Abu Ja'far At-Tahawi. Kenapa kau berfatwa dengan bukan pendapat Abu Hanifah? Padahal Abu Ja'far mazhabnya apa? Hanafi. Imam Tahawi mazhabnya apa? Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Paham? Dia mazhab apa? Hanafi. Tapi dalam satu permasalahan dia tidak berfatwa dengan mazhab
Hanafi. Maka apa jawaban Abu Ja'far At-Tahawi? Dia berkata, "Ayyuhal qadhi, aw kullu ma qalahu Abu Hanifah aqulu bihi?" Apakah semua pendapat Al-Imam Abu Hanifah saya harus berpendapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah meskipun saya bermadzhab Hanafi? Faqala, maka dia menjawab, Al-Qadhi tadi yang diskusi sama dia, "Ma dhanantuka ila muqallidan." Saya tadi menyangka engkau seorang yang taklid, muqallid, tidak mau keluar dari apa? Madhab. Tercela, seorang berpaku pada madhab tidak mau keluar sama sekali. Menurut Al-Qadhi ini, saya kira kau hanya muqallid apa? Madhab. Fakultu, maka Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wa hal yuqallidu illa asabi?" Bukankah yang taklid hanyalah yang fanatis? Faqala li, kemudian dia menimpali, "Au gobi," atau orang bodoh yang bertaklid. Yang taklid buta itu hanyalah fanatis atau orang bodoh. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala meskipun dia bermadzhab Hanafi, namun dia tidak fanatis ya. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Al-Muzani, murid Al-Imam Syafi'i, namun beliau menyelisih Imam Syafi'i dalam banyak permasalahan ya. Taib ini sekedar tambahan faedah bahwasanya jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dulu bermadzhab Syafi'i, kemudian dia berubah menjadi madzhab apa? Hanafi. Ingat, secara fikih. Adapun akidah para ulama semuanya apa? Sama. 4 imam akidahnya sama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Baik. Terkait buku akidah Tahawiyah, antum sudah punya buku Tahawiyah? Ada terjemahan kemarin di apa? Di share ya. Abu Ja'far At-Tahawi di awal kitabnya beliau berkata, "Hadza dzikru bayan i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha ahli millah." Ini adalah penyebutan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas mazhabnya fuqaha millah, para fuqaha, para ahli fikih. Agama ini Abi Hanifah, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, yaitu Imam Abu Hanifah, Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, muridnya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Yang ketiga, Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, juga muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, jadi sebenarnya beliau tidak memberi judul kitab ini, dan ini sebenarnya yang pas judulnya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi karena beliau tidak memberi judul, beliau langsung mengatakan hadza dzikru bayani i'tiqadi ahli sunnah. Ini adalah penjelasan akidah Ahlussunnah. Namun kitab ini dikenal dengan akidah apa? At-Tahawiyah, disandarkan kepada penulisnya karena penulisnya adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Sehingga buku ini dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah karena penulisnya adalah Al-Imam At-Tahawi. Taib. Urgensi akidah ini, saya tulis itu beberapa urgensi ya. Pertama, perhatikan akidah ini ditulis di abad ketiga atau awal abad keempat ya. Karena beliau lahir di abad ketiga ya. Di tahun 200 sekian tadi kita sudah sebutkan 238. Jadi ditulis di pertengahan kedua abad ketiga sampai awal abad keempat ya. Pertengahan abad ketiga karena beliau lahir 238 dan beliau wafat 321. Disitulah beliau di sini masih generasi lama, masih dekat dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, masih dekat dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan matan akidah ini penting ya. Karena ditulis masih di awal-awal di zaman abad ketiga sampai awal abad keempat. Kemudian yang kedua, di antara urgensi akidah ini banyak dinukil oleh para ulama. Di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah sering menukil akidah At-Tahawiyah ya. Karena dijadikan hujjah karena Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menisbahkan akidah ini kepada Al-Imam Abu Hanifah. Inilah akidahnya Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian di antara keistimewaan akidah ini yang ketiga, akidah ini lumayan lengkap dibanding dengan risalah-risalah akidah yang ditulis mungkin sebelum ini. Ada yang ditulis pada abad kedua, imam-imam yang lain, tetapi biasanya ditulis singkat. Sebenarnya akidah I'tiqad Ats-Tsauri singkat, tidak panjang. Akidahnya fulan singkat. Tapi untuk akidah Tahawiyah lengkap, cukup panjang ya. Ini terjemahnya saya sampai berapa halaman?
sampai 77 halaman terjemahannya. Artinya puluhan halaman ya. Yang menunjukkan akidah ini dalam bentuk matan cukup komprehensif, yaitu luas. Sehingga tidak seperti akidah-akidah yang lain yang terkadang terkonsentrasi pada masalah-masalah tertentu dan tidak lengkap seperti akidah At-Tahawiyah. Kemudian yang keempat di antara urgensi akidah ini, akidah adalah data yang paling otentik tentang akidahnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Al-Kufi, wafat pada tahun 150 Hijriah. Yang di mana di tahun tersebut lahirlah Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian muridnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wafat pada tahun 182 Hijriah. Kemudian yang ketiga muridnya Abu Hanifah juga, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat 189 Hijriah. Dan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menisbahkan akidah yang dia tulis kepada tiga imam ini. Ya, beliau berkata di awal kitab, beliau mengatakan hadza dzikru bayan i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Inilah penyebutan akidah ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha millah, menurut madhab fuqaha ahli fikih agama ini. Kemudian beliau sebutkan tiga orang, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang semuanya bermadzhab apa? Hanafi. Dan ada buku-buku akidah yang disandarkan kepada Al-Imam Abu Hanifah, namun dipermasalahkan sanadnya, seperti Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar secara sanad bermasalah, ya. Meskipun diriwayatkan oleh beberapa riwayat, ya. Dan di antara yang meriwayatkan tentang akidah Abu Hanifah adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Kenapa kita bilang ini data otentik? Karena dia, Abu Ja'far At-Tahawi, adalah ulama yang dipercaya fiqh, dipuji oleh semua ulama tentang kefiqahannya, terpercaya. Dan guru-guru dia bersambung kepada murid-murid Abu Hanifah. Dia punya guru yang merupakan murid dari murid-muridnya Abu Hanifah. Sehingga apa yang beliau sebutkan sini sangat otentik. Inilah akidah yang beliau warisi dari murid-muridnya Al-Imam siapa? Abu Hanifah, ya. Jadi sanadnya sambung sampai Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala secara keilmuan, dan kemudian beliau menyebutkan inilah akidah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka kalau orang bertanya apa akidah Abu Hanifah, di antaranya ini akidahnya yang ditulis oleh Imam siapa? At-Tahawi. Karena Abu Hanifah dinisbahkan kepada dia, banyak hal dinisbahkan kepada dia. Dan kebanyakan tidak benar. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Seperti dinisbahkan dia mengatakan bil khalqil Quran, ini tidak benar, ya. Seperti dinisbahkan dia menghalalkan khinzir. Aneh-aneh dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, namun dibantah oleh para ulama. Kalau ingin tahu akidah Imam Abu Hanifah, lihatlah apa yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kemudian di antara urgensi akidah ini ternyata juga disyarah oleh ahlul bidah, ya. Banyak ulama Maturidiyah yang mereka bermadzhab Hanafi, mereka mensyarah akidah Tahawiyah, namun mereka mensyarah dengan membawakan perkataan Imam Abu Hanifah sesuai dengan pernyataan mereka atau keyakinan mereka. Jadi perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Abu Ja'far At-Tahawi dipelintiri, ya, dikhususkan yang harusnya umum dikhususkan sama mereka, akan datang penjelasannya nanti. Ya. Oleh karenanya akidah ini disukai juga oleh bahkan orang-orang Maturidiyah karena mereka bermadzhab Hanafi. Dan yang terakhir, karena pentingnya akidah ini, maka akidah ini dijadikan kurikulum di sebagian universitas, ya. Kalau tidak salah di Universitas Jami'at Al-Imam Muhammad bin Saud, kemudian kalau tidak salah juga Lipia dulu, enggak tahu sekarang, ya. Akidah Tahawiyah menjadi kurikulum. Kenapa menjadi kurikulum? Karena komprehensif akidah tersebut sudah dianggap mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kalau kita belajar akidah ini, kita berarti belajar akidah Ahlussunnah secara global. Alhamdulillah kita akan melewati poin-poin yang penting yang untuk kita yakini ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang metode penulis. Metode atau manhaj penulisan akidah Tahawiyah yang dilakukan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Di antaranya beliau hanya menyampaikan isi atau konten akidah tanpa menyebutkan dalil. Beliau tidak menyebutkan dalil karena maksud beliau adalah matan. Seakan-akan beliau mengatakan
dalil sudah ma'ruf ya. Intinya apa? Intinya itu ini. Satu poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Maksud beliau tidak adalah hanya konten intisari akidah tanpa menyebutkan dalil. Bukan berarti tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya, tapi dalilnya sudah ma'ruf bagi penuntut ilmu, mereka sudah tahu dalilnya. Tapi intinya apa sih? Akidahmu bagaimana ini? 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Dan beliau tidak membantah ahlul bidah secara khusus. Beliau tidak mengatakan adapun begini maka begini, adapun begini maka begini. Karena maksud beliau adalah matan akidah yang ringkas. Sehingga beliau hanya beri isyarat-isyarat bantahan terhadap mereka tanpa menyengajakan untuk membantah. Jika Jahmiyah berkata begini maka begini, itu tidak ada dalam buku Akidah Tahawiyah. Beliau hanya maksudkan konten dari matan intisari akidah. Adapun yang disebutkan dalil cuma beberapa tempat, mungkin sekitar 10 tempat saja beliau sebutkan dalil. Yang lainnya puluhan pembahasan tidak disebutkan dalil sama sekali, ya, karena memang sudah diketahui. Jika dalil saja tidak disebutkan, apalagi hadis Al-Quran, sunnah tidak disebut, apalagi athar, apalagi apa? Athar para salaf, ya. Sebabnya sepertinya beliau merasa bahwasanya dalil sudah jelas. Kita bukan masalah dalil sudah sama ngerti, tetapi bagaimana pemahaman terhadap dalil tersebut. Makanya beliau langsung sampaikan kepada isi intisari akidah tanpa menyertakan dalil, karena dalilnya sama-sama diketahui. Cuma inilah pemahaman yang benar tentang dalil tersebut, maka beliau sebutkan konten. Kemudian juga mungkin tujuannya adalah untuk ringkas dan untuk mudah dihafalkan, ya. Oleh karenanya kita tidak mendapati banyak dalil dalam risalah akidah At-Tahawiyah, ya. Taib. Paham? Paham tidak? Silakan yang mau catat, yang mau hafal, yang mau foto-foto, ya. Lanjut ya. Paham sampai di sini? Taib. Ada kritikan terhadap risalah akidah Tahawiyah. Kritikan dari kalangan para ulama dari dua sisi. Pertama dari sisi metode penulisan, yang kedua dari sisi kritikan ilmiah. Dari sisi metode penulisan, beliau dikritiki karena beliau tidak membahas cara aturan tertentu. Biasanya orang kalau tulis akidah, mereka bahas dengan sesuai dengan aturan, misalnya hadis Jibril. Hadis Jibril, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, hari akhirat dan takdir. Ternyata beliau tidak demikian. Tidak urut sesuai dengan rukun iman. Sepertinya apa yang beliau ada dalam hati beliau tulis sehingga tidak ada urutan tertentu. Tapi kritikan ini tidak usah dianggap, karena terserah orang menulis buku, ya. Dia menulis metode dia sendiri, tidak harus mengikuti tertib atau urutan yang sudah tersebar atau yang akan datang, ya. Dia punya cara tersendiri, terserah dia, ya. Kemudian yang kedua, sering terjadi perulangan. Beliau membahas misalnya semua sifat diulang, misal tentang kalamullah beliau ulang, masalah takdir beliau ulang ini, kemudian bahas lagi kembali, sehingga terjadi perulangan. Ini diantara kritikan. Karenanya datang para ulama belakangan yang kemudian menulis Tahdzib Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Ibnu Abil Is Al-Hanafi, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi yang bukunya terkenal namanya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ada yang menyebutkan beliau adalah muridnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau menyarah Aqidah Tahawiyah dengan syarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun beliau mengikuti urutan yang disampaikan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Ketika urutannya tidak teratur dan terkadang berulang-ulang, maka datang ulama belakangan, beberapa ulama, mereka membuat tahdzib, yaitu penertiban kembali syarah akidah Tahawiyah, sehingga orang ketika baca bisa fokus. Karena kalau tidak demikian, nanti dibaca di pembahasan terulang lagi pembahasannya. Seharusnya yang pembahasannya sama digabungkan pada satu tempat. Namun Abu Ja'far At-Tahawi ternyata tidak demikian. Satu pembahasan dia bagi-bagi dalam beberapa tempat. Misalnya masalah takdir, beliau ulang-ulang dalam beberapa tempat. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Namanya tulisan manusia pasti ada kekurangan, pasti ada yang mengkritik. Tapi ini kritik biasa, tidak jadi masalah, karena hanya sekedar manhaj dalam penulisan, metode penulisan.
Adapun kritikan kedua, yang penting kritikan masalah ilmiah yang terdapat dalam Risalah Aqidah Tahawiyah. Lafal-lafal yang terdapat dalam Risalah Aqidah Tahawiyah kita bisa bagi menjadi 3 model. Pertama, lafal-lafal yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah 100%, tanpa keraguan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah 100%. Ini adalah mayoritas isi dari akidah Tahawiyah. Mayoritas isi dari akidah Tahawiyah. Lafalnya jelas, tegas, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di sana ada lafal-lafal yang juga jelas-jelas menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas-jelas menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama masalah iman. Contoh, yang punya buku coba lihat halaman 46 di PDF. Ya. Beliau mengatakan misalnya tentang iman. Al-iman huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Pembenaran dengan hati. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada tambah satu lagi. Wal amalu bil arkan. Harus amal dengan anggota tubuh. Jadi iman dalam akidah Ahlussunnah terbagi kembali kepada 3 hal. Pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan perbuatan dengan apa? Amal. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mengeluarkan amal. Menurut mereka amal bukan bagian daripada iman. Nanti ada pembahasan pada saat ini. Supaya saya ingin menjelaskan bahwasanya ada lafal-lafal dalam akidah Tahawiyah yang dinyatakan oleh para ulama menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti masalah iman. Ini tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ini akidahnya Murji'ah. Kemudian juga beliau berkata setelah itu halaman 47, wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa. Ini juga masalah. Iman itu cuma satu. Dan seluruh pemilik iman sama dalam asal iman. Ini juga akidah Murji'ah. Ini permasalahan juga. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi memang dalam buku Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan ini adalah akidahnya fuqaha ilmillah, yaitu fuqaha agama ini Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah. Dan kita tahu Abu Hanifah dikritik oleh para ulama masalah irja'. Al-Imam Abu Hanifah semua akidahnya tidak bermasalah. Ya. Cuma satu masalah dalam masalah akidah Imam Abu Hanifah, masalah iman. Dia dikategorikan dengan Murji'atul Fuqaha, yaitu para fuqaha yang ada di Irak yang terpengaruh dengan Murji'ah, yang mengatakan bahwasanya amal bukan dari iman. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sementara pendahulu beliau seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian sampai pada Ibrahim An-Nakhai, tidak ada yang berakidah Murji'ah. Ketika sampai pada masa Imam Abu Hanifah, ya, kalau tidak salah terpengaruh oleh gurunya, ya, maka Imam Abu Hanifah tergelincir dalam hal ini, yaitu akidah Murji'atul Fuqaha. Namun akidah ini adalah bid'ah yang paling ringan kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kebanyakannya hanya khilaf lafzi, bukan khilaf maknawi. Apa itu khilaf lafzi? Itu hanya khilaf dalam pengungkapan tapi hakikatnya sama. Kebanyakannya demikian, meskipun ada khilaf yang hakiki, yang maknawi ada. Tapi ringan. Maksud saya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tergelincir dalam hal yang kecil, tidak berat. Makanya dinamakan mereka orang-orang tergelincir dalam hal disebut Murji'atul Fuqaha. Mereka adalah Murji'ah dari kalangan fuqaha. Dan mereka masih termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ditinjau dari ketergelinciran mereka tidak besar. Karena Murji'ah bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling ringan, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Murji'atul Fuqaha. Seperti akidahnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan kebanyakan juga khilaf yang terjadi khilaf lafzi, hanya sekedar berbeda pengungkapan, bukan hakiki. Nanti ada saatnya kita membahas masalah ini tentang masalah al-iman. Tapi maksud saya, dalam risalah Al-Aqidah Tahawiyah ada lafal yang benar-benar menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu
tergelincirnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah Murji'ah, Murji'atul Fuqaha. Dan itu wajar karena beliau sedang menukil akidahnya siapa? Abu Hanifah. Sementara Imam Abu Hanifah rahimahullah sendiri tergelincir dalam masalah irja. Dalam masalah irja itu Murji'atul Fuqaha, Irja'ul Fuqaha. Antum bingung ya? Antum mengerti iman itu apa, Ustaz? Apa Murji'ah itu apa? Ya nantilah. Saya cuma jelasin doang ya. Nanti ada sih kita belajar, ada sih kita belajar. Kita berusaha melewati ini semua ya. Kita berusaha melewati semua, ada saatnya. Pokoknya antum dengar aja dulu ya. Karena kalau saya mau jelaskan apa itu Murji'ah, harus juga iman menurut Ahlussunnah bagaimana, iman menurut Mu'tazilah bagaimana, iman menurut Murji'ah bagaimana, Murji'ah terbagi menjadi 3, kepanjangannya. Intinya ini Murji'ah yang paling ringan. Yang paling ringan dan kebanyakannya masih sepakat dengan Ahlussunnah. Cuma beda pengungkapan. Hanya sedikit yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah, itu pun bid'ah yang paling ringan. Akhaful bid'ah. Kata Imam Taimiyah ini bid'ah yang ringan, yang paling ringan. Sehingga mereka tetap digolongkan sebagai Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah karena kesalahan yang mereka lakukan kecil. Tidak semua orang melakukan kesalahan kemudian jadi ahlul bid'ah, tidak. Tidak semua orang melakukan kesalahan kemudian keluar dari slogan Ahlussunnah, tidak. Tergantung kesalahan yang dilakukan. Tapi kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini contoh lafal-lafal yang terdapat dalam risalah akidah Tahawiyah yang benar-benar menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, karena mereka menganggap amal bukan dari iman. Amal bukan dari iman. Yang berikutnya, model yang ketiga. Ini tadi yang kedua, yang pertama. Yang ketiga, lafal yang ambigu. Lafal yang ambigu. Yang terkadang bisa dipahami sesuai dengan akidah ahlul bid'ah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menggunakan sebagian lafal-lafal yang kalau kita lihat sekilas terkadang sesuai dengan akidahnya ahlul bid'ah, dan ini lafal-lafal ini dipegang erat-erat oleh mereka. Kata mereka, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mazhabnya Maturidiyah. Sebagian Asy'ariyah mengatakan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mazhabnya Asy'ari. Karena ada lafal-lafal yang ternyata masih ambigu, bisa ditafsirkan benar, bisa ditafsirkan salah. Tapi nanti kita akan bahas bahwasanya yang benar adalah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditinjau dari lafal tersebut baik sebelumnya maupun sesudahnya, atau ditinjau dari buku-buku beliau yang lain. Ya. Sampai ditulis, saya sudah punya buku risalah S3 doktora tentang syarah-syarah akidah Tahawiyah, antara syarah Ahlussunnah dengan syarah ahlul bidah, mutakallimin. Ya. Tapi intinya ada lafal-lafal yang ambigu yang kemudian bisa ditafsirkan dengan tafsir yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah, dan bisa ditafsirkan dengan sesuai dengan akidah al-mutakallimin, ahlul kalam. Dan ini tidak banyak. Ini tidak banyak. Contohnya seperti ketika dia berbicara tentang af'alul ibad, dia mengatakan af'alul ibad kasbun lahum. Af'alul ibad adalah perbuatan hamba adalah kasbun lahum. Kasbun ini mustalah Asy'ariyah. Tapi apakah maksud beliau demikian? Ya, ini perlu dibahas. Seperti beliau berkata, la tahwihi al-jihatu sit kasairil mubtada'at. Bahwasanya Allah itu tidak diliputi 6 arah sebagaimana makhluk-makhluk. Ada yang mengatakan berarti Allah tidak di atas, tidak di bawah, karena kalau di atas berarti diliputi. Ini bukan begitu maksudnya, tapi ini lafal bisa disalahpahami. Ya. Nanti akan kita bahas pada saat insyaallah taala. Sehingga akidah Tahawiyah ini disyarah bukan cuma oleh Ahlussunnah saja, tapi disyarah juga oleh ahlul kalam, karena ada lafal-lafal dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang seakan-akan mendukung akidah mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peringatan yang perlu disampaikan. Pertama, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, beliau hidup di Mesir dan wafat pada tahun berapa? 321 Hijriah, Mesir. Di masa tersebut ada 2 ulama besar juga, satu pendiri mazhab Asy'ari, satu pendiri mazhab Maturidiyah. Yang pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang tinggal di Baghdad, yang wafat pada tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah, tapi di mana? Di Baghdad. Di masa itu juga hidup seorang ulama yang dikenal dengan pendiri mazhab Maturidiyah, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang tinggal di Samarkand. Samarkand ini sekarang Uzbekistan. Jadi mereka tinggal di
areal yang jauh. Mesir kalau kita lihat di peta sebelah kiri, setelah Arab Saudi sebelah kiri Mesir. Terus Irak setelah sebelah kanan Arab Saudi. Kemudian Uzbekistan lebih kanan lagi, Asia. Ya. Jadi mereka tidak pernah bertemu secara fisik karena lokasi mereka yang berbeda-beda. Tetapi ternyata Abu Hasan al-Asy'ari dikenal dengan madzhab apa? Asy'ariyah. Abu Musa al-Maturidi punya kitab Tauhid dan dia pendiri madzhab Maturidiyah. Kenapa kita perlu tahu tentang kondisi ini? Maka kenapa? Karena ketika itu madzhab Asy'ari dan Maturidi belum tersebar. Karena yang pendirinya baru masih hidup ketika itu. Tersebar oleh murid-muridnya belakangan setelah itu. Jadi maksud saya beliau tidak sedang mengkritiki Maturidiyah maupun Asy'ariyah. Karena tidak tersebar. Makanya yang kita dapati dalam risalah Aqidah Tahawiyah yang beliau kritiki langsung Mu'tazilah. Matan-matannya sedang membantah Mu'tazilah. Sehingga ada permasalahan-permasalahan prinsip yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah atau dengan Maturidiyah tidak beliau bahas karena memang tidak sedang tersebar ketika itu mazhab Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Makanya di akhir dari risalah Tahawiyah, coba antum lihat di terakhir. Yang halaman 75, ya. Beliau menutup risalah beliau dengan berkata, "Wa hadza dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan." Inilah agama kami dan inilah akidah kami yang zahir maupun yang batin. Wa nahnu bura'a'u ila Allah min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu, dan kami berlepas diri kepada Allah dari semua orang-orang menyelisih akidah yang kami sebutkan, kami berlepas diri. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'alal iman, dan kami mohon kepada Allah agar menegakkan kami di atas iman. Wa yakhtima lana bihi, dan agar kami wafat di atas keimanan tersebut. Wa ya'simana minal ahwa al-mukhtalifah, dan agar Allah menyelamatkan kami dari hawa nafsu yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wal ara' al-mutafarriqah, dan pendapat-pendapat yang tercerai-berai. Wal madzahibir radi'ah, dan mazhab-mazhab yang hina, yang rendah. Mithil musyabbihah, seperti mazhab apa? Musyabbihah. Wal mu'tazilah. Wal jahmiyah, wal jabariyah, wal qadariyah wa ghairiha. Beliau tidak menyebutkan namanya Maturidiyah maupun Asy'ariyah karena belum ada waktu itu. Belum ada, ya. Sehingga kita baca risalah Aqidah Tahawiyah, beliau fokus membantah Mu'tazilah terkait masalah asma wa sifat atau membantah Jahmiyah. Membantah Mu'tazilah maupun Jahmiyah, ya. Sehingga beliau tidak mengkritiki Maturidiyah maupun Asy'ariyah. Tapi intinya ini perlu kita ketahui kondisi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Karena beliau di Mesir, Abu Hasan Al-Asy'ari di mana? Di Baghdad. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 333 Hijriah, satu masa ini. Abu Ja'far At-Tahawi 321 Hijriah meninggal. Abu Hasan Al-Asy'ari 324 rahimahullah 324 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah wafat pada tahun 333 Hijriah. Jadi berdekatan. Tapi negara mereka berjauhan. Yang tersebar ketika itu adalah Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari sempat Mu'tazilah, kemudian terkena Kullabiyah, kemudian berusaha menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah pada saatnya kita akan bahas. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi tetap di atas mazhab Maturidiyah. Wallahu alam, beliau dengan menyebutkan tentang tiga fuqaha Hanafiyah dan juga Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ya'qub, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seakan-akan beliau ingin membantah orang-orang Mu'tazilah yang bermadzhab Hanafi. Di zaman beliau ada tokoh-tokoh Mu'tazilah secara akidah namun secara fikih Hanafi. Tapi akidahnya apa? Mu'tazilah. Maka beliau ingin menunjukkan kepada mereka, inilah akidah Al-Imam Abu Hanifah, tidak seperti akidahmu. Jangan kau hanya mengikuti furu' fikih kepada Imam Abu Hanifah, tapi akidahnya Imam Abu Hanifah kau tinggalkan. Taib, ini yang saya sebutkan di poin kedua. Kita bacakan kembali perkataan beliau rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, hadza dzikru bayan i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Inilah penyebutan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah
ala madhhabi fuqaha'il millah, menurut madhab para fuqaha agama ini. Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Ini 3 orang yang top ya, yang terkenal. Kalau mau dibilang 3 imam dalam mazhab Abu Hanifah, 3 orang ini. 3 orang ini ya. Kalau disebut Syaikhan maksudnya Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Yaqub Asy-Syaibani, karena mereka gurunya juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau disebut as-sahiban, 2 kawan atau 2 teman muridnya, 2 muridnya Abu Hanifah, maksudnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Intinya ini 3 orang adalah tokoh-tokoh dari mazhab Hanafi, tokoh-tokoh dari mazhab Hanafi. Namun seperti saya katakan tadi, mereka tidaklah fanatis ya. Makanya datang riwayat Al-Imam Abu Hanifah menegur muridnya Abu Yusuf, "Ya Abu Yusuf, ya Yaqub, jangan kau tulis semua yang aku ucapkan. Terkadang aku mengucapkan hari ini suatu pendapat, besok aku rubah. Terkadang besoknya lagi aku rubah." Artinya dia ajarkan kepada murid, jangan fanatik sama saya. Wahai muridku Abu Yusuf, jangan fanatik sama saya. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelisih Imam Abu Hanifah dalam 1/3 permasalahan agama dalam masalah fikih. Mereka berdua menyelisih guru mereka 1/3 permasalahan fikih. 1/3 banyak atau sedikit? Banyak ya. As-sulus wa sulusu katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 sudah banyak. Kalau ada 100 permasalahan, mereka menyelisihi 33 permasalahan. Banyak. Tetapi mereka tetap dinisbahkan kepada mazhab Hanafi. Namun mereka tidak fanatik kepada guru mereka Abu Hanifah sebagaimana imam-imam yang lain. Bukankah Imam Syafi'i muridnya Imam Malik? Benar. Apakah Imam Syafi'i jadi Maliki? Jawabnya tidak. Dia tidak fanatik kepada guru Imam Malik, maka dia pun bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Ahmad bin Hanbal ketika belajar sama Imam Syafi'i jadi Syafi'i? Tidak, bahkan dia Hambali. Dia punya metode tersendiri. Sehingga mereka tidak fanatik kepada guru-guru mereka, dan mereka tidak mengajarkan murid-murid mereka juga untuk fanatik. Dan itulah yang diikuti oleh para ulama-ulama besar zaman sekarang. Terutama masalah-masalah kontemporer tidak ada fanatik-fanatikan. Kalau ikut kontemporer harus mazhab tertentu tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa jalan ya. Oleh karenanya ini yang berjalan berlaku di dunia internasional. Kalau ada permasalahan berkumpullah para fuqaha dari berbagai macam mazhab, kemudian mereka diskusi, kemudian mereka memilih satu pendapat, terkadang mazhab ini, terkadang mazhab itu, terkadang mazhab yang lain. Dilihat mana yang lebih kuat terhadap dalil, itu yang mereka pilih, dan mereka tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Bahkan dalam buku yang saya ajar, Al-Fiqhul Manhaji, kitab Al-Fiqhul Manhaji adalah fikih mazhab Syafi'i. Tapi penulisnya 3 tokoh ulama yang kontemporer, dalam sebagian masalah mereka meninggalkan mazhab Syafi'i. Contoh masalah zakat. Masalah zakat menurut mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang, harus pakai beras atau makanan pokok. Tapi kata mereka, kita pilih pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan pakai apa? Uang, melihat kondisi zaman sekarang. Ya ini saja mereka tidak menyuruh untuk apa? Fanatis. Karena mereka melihat kontemporer, masalah kontemporer berbeda dengan. Oleh karenanya ada beberapa masalah-masalah mazhab Syafi'i yang sulit untuk dikerjakan di zaman sekarang. Kalau kita mau bertahan, sulit untuk dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya silakan belajar fikih dengan tamadhub, dengan fikih madhab itu bagus untuk menjadi seorang yang faqih, tapi dilarang untuk fanatik apa? Fanatik buta, dilarang ya. Jangan mengajari orang untuk fanatik yang dilarang oleh para ulama. Para ulama sudah melarang fanatik, malah sekarang timbul sebagian orang yang suruh apa? Fanatik. Salah ya. Jangan sampai demikian. Taib, intinya perhatikan di sini. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau hanya menyebutkan 3 ulama ini. Saya tanya sama antum, ulama dunia cuma 3 orang atau lebih? Lebih lah. Dia mengatakan ala madhhabi fuqaha'il ummah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini adalah akidah Ahlussunnah menurut pendapat ahli fikih umat ini. 3 orang, Abu Hanifah, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Taib. Bukankah ulama banyak? Iya banyak. Kenapa cuma disebutkan 3 ini? Jawabannya wallahu alam bisawab. Artinya beliau sedang menghikayatkan karena beliau tidak belajar dengan seluruh apa? Ulama. Yang benar-benar beliau tahu dengan persis
Akidahnya adalah akidahnya Imam Abu Hanifah. Maka beliau menukil akidahnya Imam Abu Hanifah. Enggak mungkin beliau mengatakan ini akidahnya Imam Syafi'i sementara beliau belum pernah menelaah akidahnya Imam Syafi'i. Nah, mungkin juga beliau mengatakan ini akidahnya Imam Malik sementara beliau belum menelaah akidahnya Imam Malik karena keterbatasan informasi zaman dahulu. Dan tidak mungkin beliau berkata ini adalah akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau sendiri tidak pernah menelaah misalnya akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau membatasi karena itu yang beliau dapat. Paham? Tapi meskipun demikian kalau kita cek sama saja dengan akidah-akidah yang ulama yang lain, hanya saja di masalah iman. Al-Imam Abu Hanifah terjerumus dalam akidahnya murji'atul fuqaha. Jadi pembatasan tiga ini bukan bahwasanya akidah hanya milik tiga orang ini, jangan salah paham. Paham? Akidah itu bukan dibatasi oleh milik tiga orang. Ya. Tapi beliau menyebutkan tiga orang ini karena itulah guru-guru beliau, paham? Guru-guru beliau, ya. Beliau belajar melalui jalur sampai tiga orang ini, maka itulah akidah mereka bertiga lah yang beliau kenal, yang beliau nukil. Bukan membatasi bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus hanya pada tiga orang ini. Oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Al-aqidatu la tu'khadhu anni." Akidah jangan diambil dari saya bukan sumber akidah. "Wa la tu'khadhu amman akbaru minni." Dan jangan ambil dari orang yang lebih dari saya. Juga Syafi'i juga tidak berhak membatasi akidah. Syafi'i, Maliki, Hambali tidak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam enggak. Walakin tu'khadh 'anil kitab was sunnah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Tapi akidah itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para ulama, para salaf. Bukan dari Syafi'i, bukan dari Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan dari Abu Hanifah, bukan dari Imam Malik, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab, enggak. Akidah Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para salaf. Jelas perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah, al-aqidah la tu'khadhu anni, akidah tidak diambil dariku. Adapun al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi membatasi tiga orang ini karena itulah guru-guru beliau. Guru-guru beliau bersambung sampai kepada tiga orang ini. Jadi beliau tidak belajar langsung sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tidak belajar langsung sama Abu Hanifah, tidak belajar langsung sama Abu Ya'qub, tapi guru-guru beliau adalah murid-murid orang-orang ini, sehingga itulah yang beliau sampaikan. Yang kedua, wallahu alam bisawab, adalah untuk mengilzam tadi yang saya sebutkan, mengilzam ahlul bidah di zaman tersebut yang berpemahaman Mu'tazilah secara akidah namun fikihnya Hanafi. Mengilzam. Konsekuensinya harusnya kalau kamu bernisbah kepada Imam Abu Hanifah secara fikih, harusnya yang lebih utama adalah apa? Akidah. Harusnya yang lebih utama adalah apa? Akidah. Maka ini adalah fenomena yang terjadi sejak zaman dahulu. Sebagian orang secara fikih mengikuti imam tertentu, namun secara akidah tidak ikut imam tersebut. Apakah imam tersebut bermasalah akidahnya sehingga tidak diikuti akidahnya? Ini ada seperti ini. Ada sebagian orang bermadzhab Syafi'i secara fikih, namun secara akidah tidak ikut akidahnya Imam Syafi'i, dia ikut yang lainnya. Seperti ini, ada orang secara fikih bermadzhab Hanafi, tapi secara akidah tidak ikut akidahnya Al-Imam Abu Hanifah. Sebagian orang bermadzhab Maliki secara fikih, namun secara akidah tidak ikut Imam Malik. Dan itu terjadi. Dan itu tasrih oleh mereka. Sampai saya dapati sebagian ulama Asy'ariyah. Saya nukilkan dalam kitab Wasithiyah. Dia mengatakan untuk masalah asma sifat, dia mengatakan Imam Malik mengatakan demikian. Namun saya tidak. Subhanallah. Namun saya tidak. Dan contoh menakjubkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Saya nukil juga dalam kitab Wasithiyah. Dia sebutkan semua salaf menyatakan Allah di atas. Dia sebut semua salaf. Tapi dia tidak. Subhanallah. Jadi karena syubhat yang begitu kuat yang bercokol dalam kepala sehingga mereka sudah tahu para ulama salaf, para sahabat tidak demikian, tapi mereka harus menyelisih para sahabat. Jadi ada fenomena di mana secara fikih ikut mazhab tertentu, tapi akidah tidak ikut imam mazhabnya, tidak ikut imam mazhab. Padahal kalau kita disuruh mengikuti, lebih utama ikuti akidahnya daripada fikihnya. Maka wallahu alam bisawab, bisa jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika menulis buku ini untuk mengilzam orang-orang yang ketika itu tokoh-tokoh Mu'tazilah yang bermadzhab Hanafi agar mereka kembali kepada mazhab yang benar, mazhab Ahli Sunnah yang dibawa oleh tiga ulama Hanafiyah yang mereka agungkan semuanya, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya akidah
Akidah cuma dua. Akidah cuma dua. Akidah salaf sama akidah apa? Khalaf. Apa itu salaf? Salaf maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Yang para tabi'in, para atba'ut tabi'in mereka mengikuti akidah para sahabat. Mereka disebut dengan salaf. Demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Disebut dengan apa? Salafi, yaitu berusaha mengikuti akidah salaf. Akidah yang telah atau orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua akidah khalaf. Akidah khalaf adalah akidah yang menyelisihi para salaf meskipun para penyelisih tersebut hidup di zaman salaf. Meskipun hidup di zaman apa? Salaf. Seperti Khawarij. Khawarij kapan hidupnya? Hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Tapi dia bukan akidah salaf, akidahnya akidah khalaf. Menyelisihi atau akidah belakangan menyelisihi para salaf. Ya, mereka menyelisihi para sahabat-sahabat yang mulia, ya, akidah khalaf ya. Terlebih lagi orang-orang yang datang belakangan yang kemudian meninggalkan akidah salaf, maka disebut akidah khalaf. Ini macam-macam akidahnya. Ya. Semua yang menyelisih akidah salaf seperti apa? Khawarij. Terus apa? Mu'tazilah. Terus Rafidhah. Terus Murji'ah. Terus Jahmiyah. Terus apa? Qadariyah. Terus Jabariyah. Dan lain-lain. Banyak, tidak terhingga dan tidak terhitung pemikiran terus berkembang sampai sekarang. Ketika orang tidak terikat dengan akidah salaf maka jadi liar. Maka akidahnya dia apa? Liar. Apalagi jika akidah tersebut bersandar kepada semata-mata akal, maka akal ini liar. Akal ini bisa berkhayal dengan khayalan yang salah kemudian dijadikan sebagai apa? Akidah. Maka timbullah berbagai macam model-model akidah khalaf yang semua menyelisih akidah salaf. Adapun akidah salaf maka tidak ada perbedaan sama sekali. Kenapa? Karena sumbernya sama, Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para salaf. Sehingga tidak ada perbedaan. Kalau ada pun perbedaan disebut sebagian pernah kita jelaskan dalam furu'ul akidah. Cuma masalah-masalah kecil bukan pokok akidah, tapi masalah cabang-cabang akidah itu pun sedikit, tidak banyak. Itu pun sedikit, tidak banyak. Seperti masalah apa? Seperti misalnya para salaf mengakui Isra Mi'raj misalnya. Kemudian ada timbul perselisihan tentang apakah Nabi melihat Allah atau tidak, ada khilaf di kalangan para sahabat. Contoh ya. Itu maksudnya furu' akidah, tapi Nabi ke atas ketemu Allah semua apa? Sepakat misalnya. Ini contoh ya. Seperti mereka meyakini azab kubur misalnya, sepakat semua. Tapi apakah mayat diazab gara-gara tangisan keluarganya? Khilaf di kalangan para sahabat. Itu masalah furu', masalah cabang. Tapi masalah azab kubur semua apa? Sepakat. Baik, sampai di sini saja ya. Kita istirahat dulu ya, boleh? Boleh istirahat sebentar, nanti kita lanjut sedikit ya. Jangan terlalu panjang, nanti antum pusing ya. Nanti kita lanjutkan lagi sebentar insyaallah taala. Kita istirahat 15 menit ya. Baik. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.